んたはここから出られないよ。今日の試合が終わるまでね。大声で叫ぶわよ。Hey yo Sobat Rewind, so kali ini kita akan ngebahas sebuah anime lagi nih yang berjudul Kapeki Denshi Aoyama-kun. Bercerita tentang seorang pemain jenius dalam bermain bola. Namun ia memiliki penyakit aneh di mana ia gila dalam hal kebersihan. Jadi bagaimana nasib orang tersebut ketika bermain bola sambil menghindari yang kotor-kotor? Daripada lebih penasaran, yuk kita mulai ceritanya man. Cerita diawali dengan memperlihatkan timnas U16 Jepang yang masih imbang dengan musuh. Namun seorang pemain andalan yang bernama Aoyama, di saat-saat terakhir ia berhasil mencetak gol, yang pada akhirnya Jepang memenangkan ajang tersebut. Beberapa bulan berlalu dan kini ia mulai kembali bersekolah. Karena ketampanannya, ia selalu dikelilingi oleh cewek-cewek. Akan tetapi, ia tak peduli sama sekali. Malah ia lebih memperdulikan kebersihan dimanapun ia berada. Hingga Aoyama dipanggil oleh Zaizen untuk latihan. Zaizen sangat kesal karena ia sama sekali tak mau kotor. Bahkan untuk menyundul bola saja pun ia tak mau. Zaizen pun sempat protes kepada pelatihnya. Dan pelatihnya pun menjelaskan bahwa Aoyama adalah orang yang sangat suka bermain bola, walau terhalang penyakit anehnya itu. Yang seperti kita tahu, bermain bola itu harus berani kotor ya kan? 必ず使ったボールたちをきれいに掃除するの。あの子は毎日サッカーと向き合ってる。青山は本物のサッカーバカだよ。 Beberapa hari kemudian, sekolah sebelah mengajak mereka untuk bertanding. Salah satu ketuanya heran mengapa Aoyama mau setim dengan orang-orang yang lemah. Dan Aoyama pun menjawab bahwa ada hal istimewa di sekolah itu yang tidak dimiliki sekolah lain. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun bertanding. Baru saja dimulai, tim musuh sudah berhasil mencetak gol. Namun dengan cepat Aoyama membalas gol tersebut. Selanjutnya di babak kedua, tim Aoyama unggul dengan skor 2-1. Akan tetapi nampaknya tim musuh memiliki strategi lain, di mana mereka fokus untuk menjaga Aoyama saja. Walaupun hal itu membuat ruang Zaizen mulai kosong, namun akurasi tembakannya selalu melenceng ke atas tiang gawang. Karena katanya nih, Zaizen hanya unggul dalam menyundul bola saja. Tim Aoyama semakin diambang kekalahan, karena saat itu sedang turun hujan. Membuat Aoyama semakin takut kotor ketika berlari. Namun mendengar sisa waktu 5 menit, mendadak Aoyama bergerak dan ternyata rupanya memang benar ia benci kotor. Namun ia lebih benci dengan yang namanya kekalahan. Cerita berlanjut pada seorang gadis imut yang bernama Goto Moka, yang terlihat sangat menyukai Aoyama dari kecil. Hingga sekarang berada di SMA yang sama. Hingga suatu ketika basecamp tim Aoyama nampak sangat bersih. Awalnya mereka beranggapan bahwa Aoyama lah pelakunya. Namun ia tak mengakui itu. Dan kejadian itu selalu berulang. Ditambah ada boneka kucing di laci Aoyama, yang membuatnya merasa tak asing. Lalu beberapa hari kemudian Moka yang diam-diam sedang bersih-bersih akhirnya pun ketahuan. Setelah Aoyama bolos dari latihannya. Ternyata pertemuan mereka terjadi saat bersama kucing. Itulah mengapa Moka selalu memberi boneka kucing. Walau sempat dimarahi oleh sang ketua, namun karena niat baiknya, ia pun diangkat sebagai manajer
agar tidak bersih-bersih secara diam-diam lagi. Hari berlalu seperti biasa, hingga salah satu temannya sangat penasaran dengan aroma handuk milik Aoyama. Setelahnya ia pun dengan bangga mengatakan bahwa handuk itu sangatlah wangi, walaupun terlihat seperti cabul. Hal itu pun membuat penasaran teman-temannya yang lain. Setelah semuanya pernah mencium handuk Aoyama, hal itu membuat Zaizen merinding, karena itu menjijikkan. Namun di sisi lain, Moka yang mendengar itu pun berjanji akan melindungi handuk Aoyama. Namun terlambat, rumor tersebut tersebar begitu cepat, membuat semua orang ikut penasaran bagaimana aroma wangi milik Aoyama. Melihat itu Zaizen sangat kesal, karena Zaizen merasa mereka sedang latihan serius, malah diganggu hanya soal handuk. Akan tetapi saat di ruang sendirian, rasa penasaran itu bahkan membuat iman Zaizen melemah, dan akhirnya juga ikut menciumnya. Ternyata benar, aroma tersebut sangatlah menenangkan. Namun Aoyama menciduknya, yang membuat Zaizen malu setengah mati. Cerita berlanjut di mana nampak seorang cewek dari sekolah lain secara mencurigakan terus memperhatikan Aoyama. Hingga suatu ketika saat Aoyama hendak bertanding, cewek tersebut menghasut Aoyama untuk bersih-bersih di ruangannya. Namun siapa sangka saat mereka masuk, ruangan itu malah dikunci, yang rupanya itu adalah jebakan agar Aoyama tidak ikut main. Dan jika melawan, maka ia akan berteriak sambil melepaskan pakaiannya. Namun tak terduga, Aoyama malah pingsan lebih dulu saat melihatnya. Di sisi lain, pelatih dan teman-temannya menunggu kedatangan Aoyama yang tak kunjung datang. Terlebih mereka kebobolan 2 gol, yang rupanya striker tim musuh itu adalah pacarnya si cewek tadi. Nah, untung saja Moka menemukannya dengan membobol semua pintu yang ada. Pada akhirnya di sisa waktu 15 menit, Aoyama pun muncul bak pahlawan di lapangan. Baru saja dimulai, Aoyama langsung mengincar gol walaupun itu gagal. Singkatnya 2 gol membuat mereka imbang. Namun tim musuh kini main keras dan curang. Akibat terjatuh itu, permainan Aoyama melambat dan memburuk. Kemudian pelatih berteriak bahwa waktu hanya tersisa 5 menit saja lagi. Tiba-tiba saja Aoyama berani menyentuh bola. Bahkan sampai berani adu badan. Ya, itu karena Aoyama sangat benci dengan kekalahan. Dengan sisa waktu itu, ia berhasil memenangkan laga dengan skor 5-2. Oke, cerita berlanjut di mana mereka saat ini sedang di pelajaran olahraga. Nah, saat itu seorang primadona sekolah yang bernama Odagiri tengah bermain basket. Walau sangat menyukai basket, tetapi ia selalu gagal memasukkan bola ke dalam ring. Hingga Aoyama menyuruhnya untuk menggunakan perasaan, yang akhirnya membuat bola itu masuk untuk pertama kalinya. Sejak itulah Odagiri menjadikan Aoyama sebagai gurunya. Namun ada sesuatu yang berbeda, di mana saat menyentuh Aoyama malah tidak terjadi apa-apa. Bahkan orang-orang yang di sekelilingnya pun ikut terkejut.
Lalu hari berikutnya rumor hubungan Aoyama dengan Odagiri pun menyebar, membuat banyak orang-orang yang patah hati karenanya, hingga mereka pun bertemu di lorong kelas. Akan tetapi Aoyama meninggalkannya begitu saja. Nah, kebetulan ia bertemu cewek lain di sana, dan tiba-tiba mengajaknya untuk bersalaman. Namun saat melakukannya, ia malah pingsan. Rupanya nih teman-teman, Aoyama masih bingung mengapa ia bisa bersentuhan dengan Odagiri. Sedangkan dengan yang lain, ia malah langsung pingsan. Hal itu membuat Aoyama berpikir untuk adu panco. Tetapi karena mempunyai boba yang besar, membuat bajunya terbuka dan pertandingan pun dibatalkan. Selanjutnya, Aoyama memberikan bekalnya kepada Odagiri dan meminta Odagiri membuatkan bekal untuk dimakan oleh Aoyama. Hal itu membuat siswa-siswa di sana yakin bahwa mereka sedang pacaran. Bahkan setelah itu Aoyama meminta Odagiri untuk datang ke pertandingannya. Pertandingan pun dimulai. Dan Aoyama saat itu berhasil mencetak gol. Namun ia malah menghampiri Odagiri dan memberikan tos. Melihat itu, Moka pun menyadari bahwa Aoyama ingin merayakan gol seperti lainnya. Akan tetapi karena penyakitnya itulah, ia hanya bisa menghindari. Dan hanya Odagirilah yang bisa diajak tos. Mengetahui Aoyama tidak berpacaran, penggemarnya pun mulai bersemangat lagi. Singkat cerita, pertandingan terakhir pun tiba. Nah, saat itu mereka melihat Zaizen tengah berdoa di sebuah makam. Dan mereka yakin itu adalah kuburan ibu Zaizen. Karenanya mereka sepakat untuk selalu memberi umpan kepada Zaizen agar ia kembali ceria. Namun pertandingan cukup sulit karena tim musuh memiliki back yang katanya paling kuat di sana. Belum lagi Zaizen yang nampak kurang fokus, yang membuatnya selalu gagal mencetak angka dan ketertinggalan poin. Namun akibat ejekan Aoyama membuat Zaizen pun kembali memanas. Karena Zaizen yang paling banyak gerak, ia pun mulai kelelahan hingga waktu tersisa 5 menit saja lagi. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan itu dengan selisih 3-2. Setelah selesai, teman-temannya pun heran, kenapa ada ibu Zaizen di sana? Yang ternyata Zaizen tadi hanya berziarah ke makam leluhurnya, yang membuat mereka menyesal karena mengkhawatirkan Zaizen. Di akhir cerita, nampak Aoyama dipanggil untuk ke timnas, membuat Zaizen merasa sedih karenanya. Namun ternyata ia menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap di tim tersebut dengan alasan karena memiliki baju yang berwarna putih, dan cerita pun selesai. Tolong bantu like video ini ya teman-teman. Buat kalian yang baru gabung bisa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye.